Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat semua ini ya. Untuk membangun semangat silahkan berdiri dulu, coba berdiri dulu semuanya. Jam siang coba tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda. Terima kasih. Berikutnya langsung nanti kalau misal saya bilang buka mulutmu, sampaikan ha. Oke, coba kita buka mulutnya sambil tengok kanan, tengok kanan. Ha. Mana mulutnya? Lalu berikutnya kalau tengok kiri, mana giginya? Ya. Ulang lagi, mana mulutnya? Mana giginya? 10-4, luar biasa. Coba kita ulang lagi. Buka mulutnya, mana mulutnya? Mana giginya? 10-4. Silakan duduk kembali. Kita cek keadaan dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang izin dan lain sebagainya. Satu persatu saya absen. Friska Dwi Arianti ada. Friska Dwi Arianti Putri. Oh, ada. Immanuel Leon Eka. Sakit Bapak. Sakit. Immanuel Leon sakit. Kevin Firmansyah Saputra. Lukna Bila Artika Putri, Antara Risya Vika, Rivera Kairina, Salsa Bila Cynthia, Juanda Elisa. Berarti yang tidak masuk satu. Kita doakan semoga Rizka segera sehat kembali, bisa ikut pembelajaran seperti biasa. Amin. Berikutnya silahkan ketua kelas mungkin berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa halangan waktu. Silahkan ketua kelas depan mungkin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan juga bermanfaat. Doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin. Kemarin kita coba menganalisis tentang permasalahan banjir, permasalahan kekeringan maupun permasalahan longsor. Sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 dengan pembahasan analisisnya. Kita lanjutkan nanti hasil analisis tersebut. Terus berikutnya nanti di pertemuan di tahap berikutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dari permasalahan kemarin? Mungkin ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Dari video kemarin tentang banjir mungkin ada yang kurang tahu atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi tentang kekeringan, video yang sudah ditampilkan kemarin, atau banjir-banjir yang pernah kalian terjadi hari ini, karena hari ini musim penghujan, ada banyak banjir, entah itu banjir luapan sungai atau banjir luapan dari apalagi pemukiman atau luapan mana aja itu banjir. Silahkan nanti akan ada yang di rumahnya terjadi banjir, lingkungannya rumahnya yang pemukimannya padat, itu potensi banjir besar. Kalau kemarin mengalami keringan, ada yang sumurnya sat? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada, karena ada beberapa daerah itu sampai ke satu habis sumur yang harusnya karena musim kemarau. Karena sifat air kecenderungan yang berarti kalau yang satu daerahnya mana? Yang tinggi apa yang rendah? Yang rendah. Yang rendah apa yang tinggi? Rendah tinggi. Karena sifat air dari atas ke bawah, berarti semua air yang
jatuh itu akan mengalir ke bawah. Jadi kebanyakan yang SAT itu yang di daerah tinggi, meskipun suhunya dingin tapi di daerah tinggi mesti SAT duluan. Kalau di daerah rendah masih ada banyak air. Ada lagi musim kemarau seperti ini. Terus berikutnya lagi, saya mau tanya tujuan hari ini langsung nanti mendiskusikan, kalian nanti menganalisis setelah diskusi selesai. Kalau tidak ada menanyakan langsung ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Langsung ke kelompoknya masing-masing, silahkan sesuai kelompoknya aja. Kemarin lembar kerja masih ada ya? Masih, silahkan nanti sambil diskusi lanjutan. Kelompok satu mana? Kelompok 1 kemarin. Kelompok 2, kelompok 3. Hari ini silahkan kalian analisis mulai apa itu permasalahan kemarin banjir, apa itu banjir, lalu kalian analisis berdasar video kemarin dengan kelompoknya, penyebabnya, lalu terakhir kalian beri solusi. Mulai banjir itu apa, penyebabnya apa, jenisnya apa, terakhir coba kalian beri solusi dari banjir. Yang kekeringan juga sama, kalian beri solusi saja dengan kelompoknya. Sudah, silakan. Hari ini sudah selesai, berarti diskusi sudah. Silakan persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silahkan ke depan mempresentasikan diri. Yang lain nanti silahkan menanggapi atau menanyakan atau memberikan apa aja argumen tentang kelompok yang hasil presentasi. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi permasalahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait analisa kami terkait banjir. Ya, definisi banjir ini adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang banjir, tergenang air yang cukup banyak. Kedatangan banjir bisa diprediksi dari curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir bisa datang secara tiba-tiba karena angin badai atau kebocoran tanggul atau disebut dengan banjir bandang. Penyebab dari banjir ada dari beberapa hal. Ada yang di sini, jadi permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang Sini ada solusi menanggulangi banjir, antara lain meningkatkan drainase dengan memperbaiki saluran air, menjaga lingkungan sekitar, menghindari pembangunan rumah di sekitar sungai, melakukan tebang pilih dan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, membuat bendungan, dan membuat sistem penanggulangan air hujan, dan lain-lain. Saya Luknar Bila dari kelompok 3 nomor absen 21. Saya ingin bertanya, saat terjadi banjir, apa dampak terberat yang dirasakan korban banjir? Terima kasih. Maaf, saya ingin menjawab. Apa yang paling dirasakan ketika terjadi banjir adalah satu, rusaknya infrastruktur dan kurangnya bahan makanan. Yang kedua, banyak penyakit
kita ketika terjadinya banjir. Perkenalkan, saya Sofia Dia, absen 25 dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa dampak positif dari bencana banjir? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Dampaknya, ekosistem sungai seperti ikan, hewan, dan lain sebagainya yang hidup di air ataupun di sungai akan berkembang dengan baik. Sudah. Baik, sebelum menutup presentasi kami hari ini, saya ada sedikit pantun, tapi jangan lupa jawab cakep ya. Ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang tanah longsor. Saya Muhammad Adil Yasid, absen 24. Yang pertama ada pengertian tanah longsor. Longsor adalah sesuatu peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. 2. Kemiringan lereng. 3. Kondisi tanah. 4. Getaran. 5. Aktivitas manusia. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan dari kelompok 2. Baik. Saya Risha Fika, absen 33 dari kelompok 3 mau bertanya, apa sih dampak positif bencana tanah longsor? Baik, izinkan saya menjawab ya. Ya, dampak positif dari tanah longsor yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian antar masyarakat karena ada banyak orang yang menolong korban-korban tanah longsor. Bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Baik, proses terjadinya tanah longsor terjadi ketika musim hujan. Air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi lembah, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadinya tanah longsor. Untuk sekian dari presentasi dari kelompok kami, tidak ada kurangnya atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pinjam laptop kirim menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan materi tentang kekeringan. Yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Lubna Bila Artika Putri, absen 21. Selanjutnya saya Rizky Sri Budrayu, nomor absen 33. Saya Kasya Urang Nantaru, nomor absen 30. Saya Rehan Ahmad Bingantara, absen 32. Saya Gani Firman Sasha Putra, absen 20. Baik, apa itu kekeringan? Kekeringan adalah kondisi di mana ketersediaan air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Faktor-faktor kekeringan.
kurangnya curah hujan, pemanasan global, dan pemanfaatan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Dampak-dampak kekeringan: 1. Kurangnya sumber air, 2. Kurangnya sumber tanaman, 3. Hewan tidak banyak yang. Mungkin cukup presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, segera dulu. Saya satu izin bertanya. Ya. Apa faktor iklim yang berpengaruh pada kekeringan? Salah satu faktor iklim yang mengakibatkan kekeringan yaitu perubahan cuaca. Curah hujannya rendah, salah satu perubahan iklim, jarangnya turun hujan, serta diakibatkannya rendah tingkat produksi uap air dan awan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, asal bermanfaat di kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa pada saat musim kemarau kok terjadi kekeringan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasid. Karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau mengalami kekeringan yang cukup lama, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas diskusi dan presentasinya. Coba kita bahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan yang pertama, banjir. Banjir itu benar apa yang telah kalian diskusikan tadi. Beberapa permasalahan banjir, yang pertama karena hutan yang ditebang. Nanti ketika terjadi hujan akan terjadi namanya banjir bandang. Lalu meluapnya karena tidak ada yang menahan air. Karena sifat air dari atas ke bawah itu tidak ada yang menahan, seharusnya ada tumbuhan-tumbuhan yang menahan. Karena tidak ada, hanya mengalir saja. Yang kedua ada banjir rob. Lalu banjir rob dari meluapnya air, meluapnya jumlah debit air yang berlebihan sehingga terjadi meluber air. Itu banjir rob. Jadi banjir-banjir itu bisa ditangani dengan cara kita bisa menanam. Semisal ada pohon yang tua, silakan ditebang, ditanami tanaman yang kecil lagi, atau tebang pilih. Jadi lestari tumbuhan atau hutan masih ada. Lalu paving, ada daerah resapan air dengan cara misal ada ruang terbuka hijau biar meresap ke dalam tanah. Tidak semua di paving semua atau dicor semua, tidak, biar ada resapan air ke dalam tanah. Itu hanya salah satu saja, ada banyak permasalahan dan solusi. Berikutnya yang kedua tadi permasalahan tentang longsor juga sama. Longsor itu bisa terjadi ketika kemarau yang panjang, itu dampaknya kan tanah retak. Nah, tanah retak itu nanti ketika terjadi musim penghujan akan air masuk ke dalam retakan itu. Nanti dampak longsor semakin besar, potensi longsor ini ambrol. Apalagi pada daerah yang miring, kemiringannya sangat curam, di bawahnya ada pemukiman, itu nanti banyak menimbulkan korban jiwa, rumah rusak dan seterusnya. Hanya banyak longsor seperti yang kita lihat di video kemarin. Jadi cara menangannya gimana? Terus misal longsor nanti ada sama itu, hampir sama dengan cara penanaman, sama tanaman. Karena akar itu kan menahan tanah, hampir sama dengan abrasi, lalu erosi sungai itu menahan tanah. Yang ketiga ada kekeringan. Kekeringan itu bisa ditimbulkan oleh dua, bisa oleh faktor alam karena kemarau yang panjang, bisa juga kekeringan yang disebabkan oleh manusia karena pembakaran hutan seperti itu. Kalau alam pasti kalau yang terjadi beberapa bulan kemarin kemarau yang panjang mengakibatkan dampak air yang surut atau susut semua karena penguapan besar, air tanah dalam menjadi habis, tidak ada yang meresap ke dalam tanah. Sama semuanya solusinya menanam tanaman, lalu melestarikan hutan, membuat ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Terus minggu depan kita melanjutkan materi atmosfer lagi karena ini sudah di awal atmosfer, berarti ada iklim. Kita bahas tentang iklim. Ada 5 macam jenis iklim, ada iklim matahari, nanti ada iklim pendapatnya Juhur, ada iklim Semit Ferguson, ada iklim Koppen, ada iklim Oldman.
Jadi seperti Indonesia itu ada 3 macam jenis iklim, kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu dari yang sudah kita bahas ini? Kalau tidak ada, saya share, silahkan kalian kerjakan link ini untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan. Yang kedua, untuk mengetahui minat kalian di pembelajaran geografi secara umum. Saya share di grup kelas, silahkan kalian kerjakan soal link menggunakan Google Form tersebut. Diklik aja, boleh 10.5 10. Oh ya. Sudah selesai? Belum?
Sudah ya. Sudah semua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa agar apa yang kita pelajari ini biar bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertemuan hari ini. Sebelum meninggalkan ruangan atau kelas, silahkan nanti ditata kembali. Jadi biar pembelajaran berikutnya merasa nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita